Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang sunyi, tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu, ada seorang penjual sate bernama Pak Raji. Setiap malam, gerobak satenya menjadi pusat keramaian di alun-alun desa. Aroma gurih sate yang dibakar dan bumbu kacang yang menggoda tercium hingga ke penjuru desa, menarik perhatian siapa saja yang lewat. Pak Raji dikenal ramah dan murah senyum, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Dia selalu menutup rapat soal resep bumbu rahasianya. Resep keluarga, katanya singkat setiap kali ditanya, sembari diikuti tawa kecil yang terdengar datar. Keanehan mulai terasa bukan hanya dari Pak Raji, tapi juga dari satenya sendiri. Para pelanggan yang mencicipi sate itu sering mengatakan, rasanya sulit dilupakan, seolah ada sesuatu yang membuat mereka ingin terus kembali. Bahkan mereka yang biasanya tidak menyukai sate mendadak menjadi pelanggan setia. Namun, di balik rasa lezat itu, ada cerita-cerita aneh yang mulai bermunculan. Beberapa orang mengaku merasa merinding saat makan di dekat gerobaknya, seperti ada yang mengawasi mereka dari balik asap tebal yang mengepul. Ada pula yang mendengar bisikan-bisikan lirih saat berjalan pulang, setelah membeli sate Pak Raji. Bisikan itu terdengar samar, seperti suara orang yang meminta tolong, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Namun, rasa sate yang luar biasa membuat orang-orang desa mengabaikan cerita-cerita itu. Cerita itu mungkin cuma halusinasi. Yang penting rasanya enak, ujar salah satu pelanggan setia, seolah menenangkan dirinya sendiri. Pak Raji tampaknya tidak terganggu dengan cerita-cerita itu. Malahan, semakin banyak pelanggan yang datang, semakin sering ia terlihat tersenyum lebar. Di malam-malam tertentu, ia bahkan terlihat bekerja hingga jauh setelah tengah malam, mempersiapkan satenya dengan serius. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya pada jam-jam itu. Mereka yang kebetulan lewat hanya melihat sosoknya yang terbungkus bayangan, bergerak perlahan di tengah gelap dan asap tebal. Di sisi lain, ada sesuatu yang membuat suasana gerobak Pak Raji terasa ganjil. Gerobaknya selalu tampak bersih dan terawat, tetapi ada bau samar yang tidak cocok dengan aroma sate. Bau itu hanya tercium ketika orang-orang berdiri sangat dekat dengan gerobak. Beberapa orang menggambarkan sebagai bau kayu terbakar yang terlalu pekat, atau bahkan seperti abu. Namun, siapa yang peduli? Kelezatan satenya membuat semua kekhawatiran itu lenyap. Namun, tanda-tanda kengerian mulai muncul ketika seorang pemuda desa bernama Gunadi hilang, setelah membeli sate di malam sebelumnya. Jejaknya seolah menghilang begitu saja, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Pelanggan lainnya mulai melaporkan hal-hal yang lebih menyeramkan, seperti melihat bayangan di balik gerobak Pak Raji, atau mendengar suara tangis kecil di tengah riuhnya pembeli. Tapi, tetap saja, tidak ada yang bisa menjauhkan diri dari sate legendaris itu. Mereka tidak tahu, kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like, dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Sosok Pak Raji bukan sekadar penjual sate biasa. Di balik senyumnya yang ramah dan tawaran satenya yang menggoda, ia menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak berani ia ungkapkan pada siapapun. Setiap malam, setelah semua pelanggan pergi, ia membawa gerobaknya ke sebuah lokasi tersembunyi di pinggir hutan. Di sana, di bawah naungan pohon tua yang besar, ia melangsungkan ritual yang tidak lazim. Di tempat itulah rahasia kelezatan satenya lahir, abu jenazah yang ia campurkan ke dalam bumbu kacangnya. Rahasia ini dimulai beberapa tahun sebelumnya, ketika usaha satenya hampir gulung tikar. Saat itu, ia bertemu seorang dukun tua yang dikenal dengan julukan Ki Santang. Dukun itu tinggal di pinggir desa, seorang penyendiri dengan reputasi penuh misteri. Dalam pertemuan itu, Pak Raji memohon bantuan. Ia ingin dagangannya laku kembali, ingin sate buatannya memiliki rasa yang membuat orang-orang tidak bisa melupakan. Ki Santang memberikan solusi yang mengejutkan. Campurkan abu orang mati ke bumbu sate. Rasa kematian itu akan membuat mereka ketagihan. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Awalnya, Pak Raji menganggap saran itu sebagai lelucon yang keji. Namun, setelah beberapa minggu tanpa kemajuan dalam usahanya, ia mulai putus asa. Malam itu, ia nekat pergi ke krematorium kota, tempat pembakaran jenazah yang sering sepi.
Dengan hati-hati, ia mengumpulkan abu dari pembakaran terakhir, memasukkannya ke dalam kantong kain lusuh. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya terisi dengan harapan bahwa keputusannya itu akan mengubah nasibnya. Ketika ia mencampurkan abu itu ke dalam bumbu kacang untuk pertama kalinya, suasana terasa ganjil. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan lampu minyak di dapurnya berkedip-kedip, seolah hampir padam. Tapi ia mengabaikan semuanya. Ini hanya sugesti, pikirnya sambil terus mengaduk bumbu. Keesokan harinya, sate yang ia jual laku keras. Para pelanggan memuji rasa sate itu sebagai yang paling lezat, yang pernah mereka cicipi. Pak Raji tersenyum puas, meyakini keberuntungannya telah kembali. Namun, keberhasilan itu datang dengan bayaran yang tidak ia duga. Di malam hari, ketika ia tidur, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ada wajah-wajah asing yang mendekatinya, dengan mata kosong yang memancarkan rasa sakit dan kebencian. Wajah-wajah itu berbisik dengan suara serak, "Dikembalikan kami, Yi." Bisikan itu membuat Pak Raji terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa bisikan itu hanya mimpi. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin nyata. Bukan hanya dalam mimpi, tetapi di kehidupan nyata. Ketika ia membakar sate di gerobaknya, ia mulai melihat bayangan-bayangan gelap di balik asap. Kadang-kadang, ia mendengar suara seperti tangisan pelan di tengah keramaian pelanggan. Namun, suara itu hanya terdengar olehnya. Ia mencoba mengabaikan semuanya, fokus pada keuntungan yang terus mengalir. Pak Raji berpikir, keputusan Tan Nalar itu telah membuat usaha satenya sekarang menjadi paling laris di desa. Karena itu, ia tidak ingin menghentikan jalan instan membuat usaha satenya berkembang. Meski demikian, semakin banyak ia menggunakan abu, semakin sering arwah-arwah itu hadir. Ada malam-malam tertentu di mana ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Di satu malam, saat kembali ke krematorium untuk mengambil lebih banyak abu, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika menoleh, ia hanya melihat bayangan samar yang berdiri di antara puing-puing pembakaran jenazah. Namun, bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan aura mengancam. Ketakutan mulai menghantuinya, tetapi keserakahan lebih besar dari rasa takutnya. Ia mulai mempelajari ritual tambahan dari catatan usang yang diberikan Ki Santang. Catatan itu memuat mantra-mantra untuk menenangkan arwah-arwah yang terikat pada abu. Pak Raji melakukan ritual itu setiap malam di bawah pohon tua, berharap agar arwah-arwah itu tidak lagi mengganggunya. Namun, efeknya tidak seperti yang ia harapkan. Setiap kali melakukan ritual, suasana menjadi semakin mencekam. Daun-daun pohon tua bergoyang meski tidak ada angin, dan suara-suara lirih mulai terdengar dari segala arah. Pak Raji akhirnya sadar bahwa abu itu bukan sekadar bahan biasa. Ia membawa bagian dari jiwa-jiwa yang tidak tenang, arwah-arwah yang masih terikat pada dunia. Namun, bukannya berhenti, ia justru semakin tenggelam dalam keputusaasaannya. Ia mulai percaya selama terus memberikan persembahan berupa nyawa, atau sesuatu yang berharga akan membuat arwah-arwah itu tidak akan menyerangnya. Ia berbohong pada dirinya sendiri, bahwa semua itu akan baik-baik saja. Namun, di sudut hatinya, ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Aroma abu yang terbakar, bisikan-bisikan samar, dan bayangan yang terus mengintai menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi dapat melakukan pengarisan ini, sebelum arwah-arwah itu menuntut sesuatu yang lebih besar darinya. Pak Raji tidak tahu, bahwa waktu balas dendam sudah semakin dekat. Malam itu, desa kecil di pinggir hutan diliputi keheningan yang ganjil. Di alun-alun, gerobak sate Pak Raji berdiri seperti biasa, dikelilingi asap pekat dari panggangan yang menyala-nyala. Pelanggan datang silih berganti, menikmati kelezatan satenya. Tapi di sudut lain, seorang ibu muda bernama Siti berdiri mematung sambil memegang sate di tangannya. Matanya terpaku pada gerobak, tapi bukan pada Pak Raji. Ia melihat bayangan samar seorang lelaki dengan tubuh setengah terbakar berdiri di balik gerobak, menatapnya dengan sorot mata yang penuh dendam. Siti menjatuhkan sate yang baru saja ia beli dan berlari pulang dengan napas terengah-engah. Ada hantu di gerobak itu," katanya tergagap pada suaminya. Namun, suaminya hanya menggeleng, mengira istrinya berhalusinasi akibat kelelahan setelah bekerja seharian. Siti mencoba melupakan apa yang dilihatnya, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam keheningan rumahnya, ia mendengar suara lirih seperti bisikan, seolah seseorang memanggil namanya dari luar jendela. Desa mulai ramai dengan cerita-cerita aneh seperti itu.
Beberapa pelanggan mengaku merasa merinding saat membeli sate Pak Raji, terutama jika mereka memandang terlalu lama ke arah asap yang mengepul. Asapnya seperti punya bentuk, kata seorang remaja yang mengunjungi gerobak sate Pak Raji pada malam sebelumnya. Kadang aku merasa seperti ada wajah yang muncul di sana, tapi saat aku berkedip, wajah itu menghilang. Kendati demikian, sate Pak Raji tetap laris manis. Rasanya yang sulit dilupakan, membuat banyak orang mengabaikan rasa takut mereka. Namun, hilangnya seorang pemuda desa bernama Gunadi menjadi perbincangan besar. Pemuda usia 19 tahun itu terakhir kali terlihat malam sebelumnya, berdiri di depan gerobak Pak Raji. Dia membeli sate lalu berjalan ke arah hutan desa, kata seorang saksi. Tapi dia tidak pernah kembali. Warga mulai menyusun kelompok pencarian, menyusuri setiap sudut desa, hingga ke dalam hutan. Tapi jejak Gunadi benar-benar lenyap. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tapi cerita yang berkembang, gerobak sate Pak Raji menjadi tempat terakhir Gunadi terlihat. Di malam yang sama, Pak Raji mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar gerobaknya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik asap. Ketika ia selesai melayani pelanggan terakhir, ia mendengar suara-suara aneh. Suara itu terdengar seperti gemerincing tulang yang saling bergesekan, diiringi bisikan lirih yang memanggil namanya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Hanya asap tebal yang mengepul perlahan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak sendiri. Pak Raji mencoba mengabaikan hal itu, meyakinkan dirinya yang dilihat itu hanya imajinasinya saja. Namun, saat mulai mendorong gerobaknya kembali ke rumah, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Langkah kakinya terdengar berat, seolah ada yang berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh untuk memastikan, ia hanya melihat jalanan kosong yang diselimuti kabut tipis. Tapi bau aneh seperti kayu terbakar mulai memenuhi udara, semakin pekat dan menyengat. Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap bernama Pak Hamid mengalami kejadian mengerikan. Setelah memakan sate, ia tiba-tiba berdiri di tengah kerumunan sambil memegang kepalanya. Mereka menatapku, teriaknya. Wajah Pak Hamid terlihat memucat, dan matanya seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seketika, tubuhnya jatuh ke tanah, menggeliat seperti kerasukan. Suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi nada serak yang bukan miliknya. Kembalikan aku. Jangan biarkan aku terperangkap. Semua orang panik dan menjauh, sementara Pak Raji berdiri kaku, tidak mampu berkata apa-apa. Desas-desus tentang keanehan sate Pak Raji mulai menyebar lebih luas. Beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar gerobak, sementara yang lain merasa seperti diikuti oleh suara-suara bisikan setelah makan di sana. Tapi ketakutan itu tidak menghentikan sebagian besar warga untuk terus datang ke gerobak Pak Raji. Seolah rasa sate itu memiliki daya magis yang membuat orang lupa pada cerita-cerita seram yang beredar. Namun, malam itu, teror mencapai puncaknya. Saat Pak Raji menutup gerobaknya lebih awal karena merasa tidak enak badan, ia mendengar suara tangis pelan dari dalam gerobak. Ia membuka tutup panci tempat ia menyimpan bumbu sate, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ketika ia mencoba menutup kembali, panci itu tiba-tiba bergerak sendiri, menumpahkan bumbu ke lantai. Di dalam genangan bumbu itu, ia melihat pantulan wajah-wajah arwah yang tersiksa, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pak Raji menyadari bahwa batas antara dunia nyata dan arwah sudah semakin kabur. Arwah-arwah itu tidak lagi sekadar mengintai, mereka mulai menunjukkan keberadaan mereka secara terang-terangan. Dalam keheningan malam, gerobaknya bergetar sendiri, diiringi bisikan-bisikan yang semakin keras. Pak Raji berdiri di tengah asap pekat yang mengepul dari panggangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar sendirian. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara riuh, hanya kegelapan yang merangkulnya dengan erat. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan, yang sedang menunggu di ujung kisah hidupnya. Malam itu, suasana di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan angin pun enggan bergerak, meninggalkan keheningan yang terasa menggantung di udara. Di alun-alun desa, gerobak sate Pak Raji berdiri sendiri, dikelilingi asap pekat yang tampak bergerak seperti makhluk hidup. Pelanggan yang datang malam itu tidak sebanyak biasanya. Cerita tentang keanehan yang terjadi setelah makan sate membuat beberapa orang takut, tetapi sebagian lainnya masih menganggap semuanya hanya kebetulan. Di antara mereka adalah Pak Karyono, pelanggan setia yang tidak pernah melewatkan malam tanpa membeli sate. Namun, malam itu, sesuatu yang ganjil terjadi pada Pak Karyono, seperti yang dialami Pak Hamid pada sepekan sebelumnya. Setelah memakan sate di tempat, ia tiba-tiba berdiri sambil menekan dadanya.
Wajahnya berubah pucat, dan matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia ada di sini. Dia mengikutiku. Teriaknya tiba-tiba. Suaranya bergema, membuat pelanggan lain membeku di tempat. Pak Karyono mulai berbicara dengan nada yang bukan miliknya, serak dan penuh kemarahan. Kalian tidak tahu apa yang kalian makan. Aku tidak akan diam lagi. Orang-orang yang melihat kejadian itu berlarian panik, meninggalkan sate mereka yang masih terhidang. Pak Karyono terjatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat seperti kerasukan. Dari mulutnya keluar tawa yang mengerikan, bercampur dengan jeritan-jeritan minta tolong. Semua mata kini tertuju pada Pak Raji, yang berdiri kaku di belakang gerobaknya. Wajahnya pucat, matanya terus bergerak gelisah. Ia tahu bahwa peristiwa ini bukan lagi kebetulan. Arwah-arwah itu mulai menunjukkan kekuatan mereka, dan ia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dalam kepanikan itu, salah seorang warga mencoba membantu Pak Karyono, tetapi begitu ia mendekat, tubuhnya terpental ke belakang seperti dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh Pak Karyono kemudian terangkat ke udara, menggantung beberapa inci di atas tanah. Dari mulutnya keluar suara bisikan, perlahan berubah menjadi jeritan, "Kembalikan aku!" Asap dari gerobak Pak Raji tiba-tiba membesar, membentuk siluet-siluet menyeramkan yang seolah menari di udara. Pak Raji tidak tahan lagi. Ia meninggalkan gerobaknya dan berlari menuju hutan desa, meninggalkan semua orang dalam kekacauan. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Setiap kali ia melangkah lebih jauh dari gerobaknya, bisikan-bisikan itu semakin keras. "Kau tidak bisa lari, Raji. Ini belum selesai." Udara di sekitar Pak Raji menjadi dingin, dan kegelapan malam terasa semakin pekat. Ia terus berlari hingga sampai ke pohon tua tempat ia biasa melakukan ritual. Di bawah pohon tua itu suasana terasa semakin menyeramkan. Napasnya memburu, sementara pikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Tempat itu tidak lagi terasa aman seperti sebelumnya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti jeritan manusia. Pak Raji duduk gemetar di tanah, tubuhnya berkeringat dingin meski udara malam begitu menusuk. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir baginya untuk lolos dari kutukan arwah-arwah itu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan, bergerak di antara pepohonan. Mata merah menyala dari makhluk-makhluk itu menatapnya tanpa berkedip. "Kau telah melangkah terlalu jauh, Raji," sebuah suara berat terdengar, menggema di udara. Suara itu bukan berasal dari satu sosok, melainkan dari seluruh kegelapan yang mengepungnya. Pak Raji mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun ia masih berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Dengan gemetar, ia merapal mantra yang diberikan oleh Ki Santang, berharap bisa menenangkan arwah-arwah itu. Namun, suara bisikan semakin keras, mengaburkan pikirannya. Tiba-tiba, pohon tua raksasa di depannya bergetar hebat. Akar-akarnya keluar dari tanah, bergerak seperti ular yang marah. Dari sela-sela akar itu, muncul wajah-wajah arwah yang tersiksa, berteriak penuh amarah. "Kau mencuri kedamaian kami, dan kini kau harus membayar dengan jiwamu." Pak Raji berteriak histeris, berlutut sambil memohon ampun. "Tolong! Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin satu laris." Namun, permohonannya tidak menggoyahkan amarah para arwah. Wajah-wajah itu mendekatinya, dan setiap kali mereka bergerak lebih dekat, udara di sekitarnya semakin berat. Tangan-tangan arwah yang dingin mencengkeram bahunya, memaksanya untuk tetap di tempat. Pak Raji mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Tiba-tiba, tanah di bawah Pak Raji mulai terbuka, membentuk lubang gelap yang tampak tak berdasar. Dari dalam lubang itu, muncul kabut hitam yang berputar-putar, menyerupai pusaran neraka. Bisikan-bisikan di udara berubah menjadi tawa mengerikan, seperti ejekan dari dunia lain. "Kau akan bergabung dengan kami, seperti yang kau lakukan pada orang lain." Suara itu kembali bergema, kali ini terdengar lebih dekat, lebih menghantui. Pak Raji mencoba meraih akar pohon untuk bertahan, tetapi akar-akar itu justru melilit tubuhnya, menariknya lebih dalam ke lubang. Dalam kepanikannya, ia memanggil nama Ki Santang, berharap dukun itu muncul untuk menyelamatkannya. Namun, yang ia dengar hanya tawa panjang dari arwah-arwah itu. "Ki Santang? Dia sudah lama menjadi bagian dari kami. Kau akan menyusulnya." Tawa itu menggema, membuat Pak Raji menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ketika tubuhnya perlahan ditarik ke dalam lubang, Pak Raji mulai melihat bayangan-bayangan masa lalunya.
Ia melihat semua orang yang telah memakan satenya, orang-orang yang menjadi korban abu jenazah itu. Wajah-wajah mereka muncul satu persatu, menatapnya dengan tatapan hampa, seolah menuntut keadilan. Kami adalah milik keluarga kami, bukan milikmu. Kau telah mempermainkan kami, bisik salah satu wajah, sebelum lenyap ke dalam kabut hitam. Lubang itu terus menelan tubuh Pak Raji, menyisakan hanya kepalanya yang masih terlihat. Ia menjerit keras, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh tanah yang terus bergeser. Tangan-tangan arwah muncul dari dalam lubang, mencengkeram wajahnya, memaksanya untuk diam. Saat itu, ia merasa seluruh tubuhnya mulai membeku. Tubuhnya tidak lagi terasa sebagai miliknya. Perlahan, tubuhnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan keheningan di bawah pohon tua yang kembali tenang. Sementara itu, di desa, suara gerobak yang bergerak sendiri terdengar menggema. Warga yang penasaran mencoba mendekat, tetapi mereka hanya melihat gerobak itu meledak dengan sendirinya, menghamburkan abu hitam ke udara. Abu itu menyebar, menempel di kulit mereka yang terlalu dekat. Orang-orang yang terkena abu mulai merasakan panas yang membakar, diikuti dengan bisikan-bisikan lirih yang menghantui pikiran mereka. Keesokan paginya, warga desa yang penasaran mencari Pak Raji hanya menemukan gerobaknya yang hancur di alun-alun, serta jejak-jejak kaki yang mengarah ke hutan. Ketika mereka mengikuti jejak itu, mereka sampai di bawah pohon tua raksasa. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan, dengan akar-akar yang terlihat seperti tangan yang menggenggam sesuatu. Di tanah, tertulis kata-kata dengan darah kering, jangan main-main dengan kematian. Peristiwa mengerikan hilangnya Pak Raji dan terbakarnya gerobak sate itu, menjadi awal dari cerita baru di desa. Tidak ada lagi yang berani mendekati alun-alun setelah matahari terbenam. Setelah malam itu, desa berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang berani menjual sate, apalagi mendekati pohon tua raksasa di pinggir hutan. Legenda tentang Pak Raji dan sate bumbu arwah menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bahwa keserakahan dan kejahatan tidak akan pernah lolos dari hukuman. Di malam-malam tertentu, aroma sate yang lezat kadang-kadang masih tercium, melayang-layang di udara, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Warga desa percaya bahwa arwah-arwah itu masih mencari keadilan untuk jiwa mereka yang dipermainkan, dan Pak Raji, sang penjual sate, telah menjadi bagian dari dunia mereka yang penuh kegelapan. Setelah malam mengerikan itu, desa kecil yang pernah ramai dengan aroma sate legendaris kini berubah menjadi tempat sunyi yang diliputi ketakutan. Tidak ada lagi suara tawa di alun-alun, tidak ada lagi obrolan riang di dekat gerobak sate. Bahkan, alun-alun desa mulai ditinggalkan. Warga desa menghindarinya seolah tempat itu membawa kutukan. Namun, di malam-malam tertentu, mereka yang kebetulan melintas mengaku mencium aroma sate yang hangus, samar-samar bercampur dengan bau abu. Bukan hanya aroma, beberapa warga juga melaporkan melihat bayangan gerobak sate yang muncul di alun-alun, diselimuti asap pekat. Asap itu bergerak seperti hidup, membentuk siluet-siluet menyeramkan yang mengintai dalam diam. Ketika ada yang mencoba mendekat, gerobak itu menghilang begitu saja, menyisakan bau kayu terbakar yang menyengat. Itu pasti arwah Pak Raji, bisik salah satu warga. Tapi tidak ada yang berani memastikan, takut menjadi sasaran dendam arwah-arwah yang terperangkap. Cerita tentang gerobak yang bergerak sendiri mulai menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Beberapa orang yang penasaran datang untuk melihat sendiri, tetapi tidak semuanya kembali dengan selamat. Seorang pemuda yang mencoba menginap di alun-alun mendengar bisikan lirih sepanjang malam. Kami terperangkap, jangan makan kami lagi. Saat ia pulang keesokan harinya, rambutnya memutih, dan ia tidak pernah berbicara lagi. Sementara itu, pohon tua raksasa di pinggir hutan menjadi semakin menyeramkan. Akar-akar pohon itu tampak seperti tangan manusia yang menggeliat, seolah mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang mencoba mendekat merasakan hawa dingin menusuk, meski siang hari. Beberapa orang bersumpah mendengar suara langkah kaki dan tawa lirih dari balik pepohonan. Pohon itu kini dianggap sebagai gerbang ke dunia arwah, tempat di mana Pak Raji dan korban-korbannya terperangkap untuk selamanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, tetapi satu hal yang jelas, Pak Raji tidak pernah kembali. Sementara warga desa yang mencoba menyelidiki gerobaknya yang hangus, melaporkan menemukan abu yang berbau aneh, campuran daging terbakar dan kayu lapuk, tetapi juga sesuatu yang mereka tidak bisa jelaskan. Karena itu, abu itu disimpan di sebuah guci dan dikuburkan jauh di luar desa. Meskipun begitu, kejadian aneh tidak berhenti. Di malam-malam tertentu, warga mendengar suara gerobak yang berderit pelan, seperti sedang didorong oleh seseorang. Suara itu sering diikuti dengan bau bumbu sate yang begitu menggoda, tetapi anehnya membuat perut mereka terasa mual.
Itu bukan sate biasa, kata seorang tetua desa. Itu adalah dosa yang belum ditebus. Namun, tidak ada yang berani memeriksa sumber suara itu. Semua pintu dan jendela akan ditutup rapat sebelum matahari terbenam. Seiring waktu, cerita ini menjadi legenda yang menakutkan, tetapi beberapa orang tua memperingatkan bahwa arwah-arwah itu masih belum tenang. Mereka percaya, karena banyaknya nyawa yang direnggut oleh sate bumbu buatan Pak Raji, ikatan arwah-arwah tersebut terlalu kuat untuk dilepaskan. Beberapa keluarga yang kerabatnya menghilang setelah makan sate mengaku sering bermimpi buruk, di mana arwah-arwah itu menangis meminta tolong. Kami ingin pulang tetapi tidak bisa, dibisik suara dalam mimpi mereka. Desa itu perlahan menjadi tempat yang ditinggalkan. Warga yang tersisa pindah ke desa lain, meninggalkan rumah-rumah kosong yang perlahan ditelan oleh hutan. Namun, meski desa itu telah menjadi reruntuhan, kisah tentang aroma sate yang masih tercium terus hidup. Orang-orang yang melewati desa tersebut mengaku mendengar suara gemerta panggangan dan tawa lirih yang menyeramkan. Bahkan, beberapa pelintas bersumpah melihat bayangan seorang lelaki berdiri di bawah pohon tua, mendorong gerobak yang diselimuti asap hitam. Beberapa penduduk desa tetangga percaya, satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan merobohkan dan menghancurkan pohon tua raksasa itu. Namun, setiap kali seseorang mencoba mendekat dengan kapa atau api, mereka akan dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Wajah Pak Raji yang tersenyum mengerikan di tengah asap sate yang dipanggang. Ia berkata, bumbu rahasia ini bukan untuk dimusnahkan. Ini adalah bagian dariku. Karena itu, tidak ada lagi warga desa yang berani mencoba untuk merobohkan pohon tua raksasa di hutan desa. Aroma sate itu masih bertahan, menggantung di udara setiap malam bulan gelap. Mereka yang tidak sengaja menghirupnya akan merasakan sensasi, seperti diikuti oleh sesuatu selama berminggu-minggu. Pak Raji mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tetapi arwahnya, bersama arwah-arwah yang ia jebak, masih bergentayangan, menjadi pengingat abadi tentang bagaimana keserakahan dan dosa tidak akan pernah lolos dari hukuman. Tamat.